Saudara, izinkan hari ini saya memberi tema berkat kasih karunia. Sebuah pengertian yang perlu pas gitu loh. Karena kadang-kadang tanpa pengertian yang tepat membuat orang-orang Kristen jadi bingung sendiri, ya. Dari dulu saya katakan saudara, saya lebih senang bukan cuma memperingati Paskah, tapi setiap Paskah itu ada sesuatu yang dimunculkan kembali. Bukan cuma dimunculkan, ditambah, ya. Sehingga saudara makin kuat di dalam Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Alkitab mengatakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi hidup Tuhan Yesus belum menderita loh saudara. Ayat ini ditulis Tuhan Yesus belum bangkit dari kematian. Jadi saya ingin Bapak Ibu mulai merenungkan ya. Akibat dari kematian dan kebangkitan Tuhan itu bukan cuma sekedar peristiwa yang lewat. Karena dari kepenuhannya. Jadi Tuhan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Penuh saudara. Membuat kita, artinya kita yang percaya Tuhan Yesus ya, telah menerima, bukan akan loh. Nah ini yang perlu kita sadari. Kasih karunia demi kasih karunia. Harusnya saudara tiap tahun itu kasih karunia yang saudara rasakan makin bertambah. Makin berasa. Makin dirasakan. Apalagi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kasih karunia-Nya makin nyata. Alkitab mengatakan hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara dan saya bukan hidup karena hukum Taurat loh. Kita hidup karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Coba bilang, kita diselamatkan karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Nah, padahal Alkitab kita tuh Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Gak ada dikatakan Alkitabnya orang Kristen cuma perjanjian baru tidak saudara. Tetapi Tuhan mengatakan, firman mengatakan bahwa perjanjian lama itu gambaran. Di mana kenyataannya dalam perjanjian baru. Maka kita perlu banyak belajar perjanjian lama. Yang banyak sebagai gambaran untuk menikmati perjanjian baru. Saya diberkati banget pada waktu Pak Adi Sutanto, pemberkatan Vincent nikah. Tuhan Yesus itu bukan kenyataan, tapi kebenaran. Kebenaran dengan kenyataan itu berbeda loh Bapak Ibu. Kenyataan kita sakit. Kebenaran mengatakan bilur Yesus menyembuhkan kita. Nah ini pergumulannya tuh di sini. Mana yang kita lebih percaya? Kenyataan atau kebenaran? Tuhan Yesus gak cuma membawa kasih karunia, tapi kebenaran. Nah nanti saya jelasin saudara. Bagaimana kita bisa berjalan dari kenyataan
berubah menjadi kebenaran. Kenyataan hidup saya kacau. Kenyataan papa mama saya bercerai. Kenyataan bahwa keluarga saya berantakan. Tapi kebenaran mengatakan kasih karunia-Nya bekerja dalam hidup saya. Merubah kutuk jadi berkat. Yang percaya katakan, itu loh saudara. Tapi selama saudara terus lebih mempercayai kenyataan, kasih karunia itu gak bekerja. Makanya kita hidup di dalam kasih karunia, jangan memakai cara perjanjian lama. Perjanjian lama itu apa? Hukum Taurat. Semua karena perbuatan manusia. Kalau kasih karunia itu pemberian dari Tuhan. Nah yang jadi pertanyaan, berapa persen Tuhan, berapa persen kita? Saya senang dengan istilah 99% Tuhan, kita 1% itu saya sepakat banget saudara. 1%. Seperti apa 1%-nya? Gak mudah loh. 1% mempercayai kebenaran. Supaya Tuhan kerja 99%, saudara mesti mempercayai. 1% kelihatan kecil tapi serius. 1% dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, nanti saya beri contoh. Ini 1%-nya tuh di sini, saudara. Ini mudah dituliskan, dipraktekannya nggak mudah. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini 1%. Percaya di hati dan diucapkan. 1% ini kelihatannya mudah saudara, sulit. Contoh kalau saudara sakit aja lah. Dulu waktu saya sakit COVID saudara, saya itu nggak ada kekuatan untuk deklarasi. Padahal tiap hari saya deklarasi. Ngomongnya pelan. Saya bersyukur saya punya istri Ibu Linda. Ayo ucapkan, dia bilang. Ayo katakan bahwa bilur Yesus sudah mengalahkan kamu. Saya waktu itu bisa lemes saudara. Saya bisa pikir mati ya sudah gitu loh. Seperti gak ada harapan. Baca Alkitab saya tetap loh. Deklarasinya gak bersuara. Karena mahnya saya sakit. Istri saya terus ngomong, ucapkan yang dia bilang. Ayo katakan, ngomong. Saudara itu betul. Begitu saya bersuara, dari pelan tambah keras. Saya sembuh. Itu iman timbul dari pendengaran. Waktu saya mengucap, istri saya bilang, Bu Linda bilang, ngomong, sembuh, ngomong. Wah, saudara tahu Ibu Linda gitu. Ucapkan, kamu sehat. Kamu ucap, saya ngomong saudara. Dari pelan. Dan itu bekerja terus masuk telinga, timbul iman. Makanya jangan sepelekan ini saudara. Hati saya jadi percaya. Jadi hati dan mulut ini antara iman dengan perbuatan saling mengkait. Setan berusaha bagaimana iman saudara runtuh. Setan juga berusaha bagaimana saudara mulut saudara mengatakan yang negatif. Ngomongin orang, ngomongin negatif itu bayarnya mahal saudara. Saudara ngomongin apalagi kalau orang itu lebih benar dari saudara, kena. Ngomong firman Tuhan itu gratis. Tapi kuasanya luar biasa. Yang percaya katakan, 1% inilah kalau saudara dan saya tekun melakukan.
Saudara baru ngalami yang namanya kemenangan Tuhan itu kayak apa. Yang namanya Paskah itu seperti apa. Kalau terus kenyataan kok, suami saya kenyataan seperti ini, istri saya kenyataan, anak saya kenyataan. Terus saudara pegang kenyataan. Berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, kau tidak mengalami kuasa kebangkitan. Benar saudara. Coba evaluasilah 1 tahun ini. Saudara terus terpancing dengan mengatakan yang negatif. Terpancing mengatakan kenyataan. Terpancing terus menyatakan keadaan. Padahal firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran mengatakan saudara dan saya sudah diampuni. Yang percaya katakan. Kebenaran mengatakan kita sudah diselamatkan. Yang percaya katakan. Tapi setan terus menuduh. Hidupmu yang lama, kenyataan kelemahanmu. Nah ini yang gak mudah. Aku mesti lemah. Firman mengatakan kalau kamu jatuh dalam dosa, mengaku dan Tuhan mengampuni. Yang percaya katakan. Kenapa dikata 7 kali jatuh 7 kali bangkit? Ini firman. Gak pernah kita lihat anak kita belajar jalan, jatuh ditendang. Ayo jalan lagi nak. Itu kasih karunia, demi kasih karunia. Yang sepakat katakan, makanya saya sering pancing sudah ngomong amin itu artinya apa? Ya terjadilah, itu artinya amin. Saya ngomong saudara Tuhan memberkati saudara, saudara berkata amin. Ya terjadilah buat saya. Ngerti Bapak Ibu? Amin Tuhan, ya terjadilah. Makanya Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit 2000 tahun yang lalu loh Bapak Ibu. Masa tiap tahun cuma memperingati Paskah. Ini Bapak Ibu, yang orang Kristen jarang punya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu, jawab, aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Supaya, apa Bapak Ibu? Yang semakin besar. Saudara tahu Paulus itu orang yang sangat jenius. Tapi dia punya kelemahan. Prinsip hidup yang lama. Cara hidup yang lama. Cara berpikir yang lama. Yang sangat bertentangan dengan kasih karunia. Bapak Ibu tahu cara Tuhan membrainwashing pikirannya. 15 tahun Alkitab berkata di tanah Arab Tuhan bersihkan prinsip hidup Paulus. Dan yang kedua saya kaget, saya dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan. Ternyata Paulus itu orang yang mudah bimbang. Kenapa? Karena sering hidup dengan kenyataan. Dia semua logika. Itu Paulus. Logikanya seperti ini kok. Kenyataannya seperti ini kok. Maka Tuhan mengajar Paulus seperti ini. Bagaimana roh iman itu bisa bekerja? Pada waktu Paulus memperkatakan apa yang dia percaya. Yang Tuhan firmankan, walaupun bertentangan dengan kenyataan, dia harus ucapkan. Dan ternyata itu kunci hidupnya Paulus. Yang bimbang, yang khawatir, yang lemah. Kenapa dia berkata, aku tuh bersyukur dengan kelemahanku. Supaya kuasa Tuhan sempurna. Dari ini Bapak Ibu. Berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Lawatan terbesar terjadi
Karena roh iman. Dia terus memperkatakan, aku hidup baru. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Pernah baca enggak? Halo? Pernah baca Paulus berkata sampai ada nyanyian, hidupku bukannya aku lagi. Itu ucapan iman. Dia kelemahannya banyak tapi dia ucapkan kebenaran. Kalau saudara terus ucapkan kenyataan, aku lemah, aku banyak dosa, aku banyak kelemahan, itu yang terjadi. Ternyata saudara, ayo kita baca sama-sama ya. Ajar, saya ngajak saudara. Coba ngomong sampai telinga saudara dengar. 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Yang sepakat katakan amin. Ya, terjadilah. Ini Paulus menceritakan kenyataan dan kebenaran. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini kenyataan. Tetapi kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Dia tuh menyatakan dia tuh gak baik. Dia menyatakan bahwa dirinya tuh tidak baik. Tapi dia tutupi kenyataan itu dengan kebenaran. Halo? Amin? Hamba Tuhan ini mengingatkan berapa tahun yang lalu waktu dia bernubuat tentang kota ini. Saya tidak berani mengaminkan saudara. Bahwa kota ini berubah, akan ada mall segala. Saudara waktu itu loh, belum lama setelah beliau menubuat, 1 bulan kemudian saya dengar ada orang mau membangun mall. Saya pernah dilihat saudara, rencananya dibuat grosir. Itu nanti menarik kota ini jadi hidup. Tapi saya nggak sepakat. Dan hamba Tuhan ini menyalahkan. Jadi kamu tuh ambil bagian membuat itu tidak terjadi. Karena kamu di gereja yang aku percaya. Tapi kamu gak sepakat. Aduh. Bisa ngerti saudara? Sebuah kota kalau ada mall itu sebetulnya akan lebih hidup saudara. Tapi saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini saya gak percaya. Dia ingetin lagi, kamu akan lebih hebat dari ini. Kamu akan lebih diberkati. Jadi Paulus ngomong kenyataan, tapi dia merubah dari kenyataan menjadi kebenaran. Kebenarannya dari apa? Bukan dia hebat, tapi karena apa Bapak Ibu? Apa? Kasih karunia. Aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan perhatiin ya, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Kalau ngomong tidak sia-sia, jadi bisa sia-sia enggak? Alkitab berkata, kasih karunia yang dikaruniakan kepada aku tidak sia-sia. Jadi bisa sia-sia enggak? Itu saudara. Berapa tahun yang lalu saya membuat sia-sia. Karena saya tidak sepakat. Berapa kali saudara dan saya membuat sia-sia kasih karunia karena kita lebih percaya kenyataan daripada kebenaran.
Aku miskin kok. Padahal Tuhan Yesus ngomong apa? Aku rela miskin supaya kamu tidak miskin lagi. Yang percaya katakan, aku rela stres di Taman Getsemani supaya engkau tidak stres lagi. Makanya kenapa Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban, serahkan kekhawatiranmu. Kita bawa terus. Kayak waktu saya dari Tegal ke Guci, saya naik bawa mobil bak terbuka, ada orang bawa kayu, angkut kayu, tapi dia di atas mobil, kayunya digendong terus. Saya bilang, Pak, taruh saja. Banyak orang seperti itu, saudara. Ikut Tuhan tapi tetap berat. Halo, bisa ngerti Bapak Ibu? Karena engkau pakai kenyataan. Kenyataan kok. Bukan kebenaran. Nah, kebenaran bagaimana itu bisa menang? Bagaimana kebenaran bisa mengalahkan? Kebenaran harus diucapkan sampai menimbulkan iman. Dan iman mengalahkan dunia. Yang percaya katakan, duniamu, dunia hidupmu, dunia pekerjaanmu, dunia bisnismu, dunia keluargamu. Saudara lihat ya, kasih karunia banyak orang kadang lihat, oh kasih karunia terus kita enggak usaha. Terus kita punya hanya percaya, tidak saudara. Lihat ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Yang sepakat katakan. Makanya saya bilang, kalau di 10 hukum Taurat, hormati orang tua, jangan berzina. Kita di dalam Tuhan punya kuasa lebih besar dari sebelum kita dalam kasih karunia. Halo? Dulu kita kalah, kita tidak hormat sama orang tua. Dulu kita kalah, kita berzina. Makanya ngucap itu, aduh saudara. Orang tuh lebih tertarik ditipu sama setan. Ngomongin orang. Jelekin orang. Alkitab berkata dari mulut yang sama tidak bisa keluar dua. Makanya saudara lemah terus. Kasih karunia menjadi sia-sia. Karena kita lebih percaya kenyataan. Kenyataan istri saya begitu. Kenyataan suami saya begini. Kenyataan keluarga saya. Kenyataan saya nggak pernah diberkati. Kenyataan. Saudara nggak percaya kalau kita masuk golden era. Terus ucapkan bahwa kita miskin, kita melarat, kita sakit. Ya itu menjadi sia-sia kasih karunia. Yang mengerti. Saya kemarin ngobrol cuma dipancing. Saudara. Ngomong Petrus, ucapkan Petrus. Saya bilang, ya Om saya dulu gagal. Ya sudah gagal, sudah lupakan, ucapkan. Ini bekerjanya kasih karunia tuh di sini, saudara. Ya aku melarat, ya aku susah, ya aku sakit. Dokter bilang gak mungkin sembuh. Saudara, kasih karunia itu bukan cuma obyoan saudara. Tapi pribadi demi pribadi. Yang percaya katakan, kemarin aku dapat dari Daniel Mananta. Waktu ditanya Tuhan Yesus tuh lahir, waktu bangkit ngapain sih? Dia ngomong sampai nangis. Dia sampai ngomong saudara. Dia bangkit untuk saya. Dia bangkit untuk saya. Waduh luar biasa. Dia mati untuk saya. Dia lakukan untuk saya pribadi saudara. Jadi ayo kita praktek saudara. Karena kita lebih banyak percaya kenyataan. Kenyataan kok. Nah, kenyataan aku rugi terus nih. Kenyataan aku gak pernah menang. Kenyataan aku gak pernah dapat. Kenyataan musim jelek. Terus kenyataan. Saya mau ngajak mulai hari ini. Kita sama-sama saudara. Merubah kenyataan jadi kebenaran. Yang sepakat katakan. Nanti kita saling ingetin. Saya dengan Ibu Linda tuh saling mengingatkan saudara. Sejak peristiwa COVID itu.
Oh ya benar ya. Ternyata ucapan itu luar biasa. Begitu saya ngomong, dalam nama Yesus, aku sehat. Demi nama Tuhan Yesus, saya ngucap saudara, penyakit apapun. Kan beliau bilang, Pet, kok apa yang kamu ini COVID ternyata. Loh, COVID? Nah, saya kan mah. Kan, saudara bisa bayangin ya, setan tuh menipu saya. Saya penciuman tajam. Vincent nama Bu Linda penciuman hilang. Pada zaman itu, orang yang COVID tanda utama adalah penciuman hilang. Makanya saya gak percaya. 1979 saya pernah sakit seperti itu. Bapak Ibu tahu 1 bulan saya makan bubur. Saya gak punya uang untuk masuk rumah sakit. 1 bulan Bapak Ibu. Berat badan saya turun sampai 59 kilo. Gak mati saudara, karena Tuhan tuh sayang sama saya. Ini kuasa Paskah. Halo? Halo? Amin Bapak Ibu. Ayo kita baca ya. 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi jawab, kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan jawab, ucapin, kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini ayat komplit banget saudara. Kita gak boleh curi kemuliaan. Oh karena doa kita, oh karena urapan kita, enggak saudara. Semua karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan. Saya kalau ketemu teman-teman Tegal, teman SMP. Kemarin juga waktu Vincent nikah ada yang datang. Mereka tuh tahu kecilnya saya. Mereka tahu lemahnya saya. Mereka tahu nakalnya saya waktu SMA. Mereka tahu 1,5 bulan saya sekolah. Mereka bilang, kok bisa ya? Saya bilang, kasih karunia Tuhan yang bekerja. Yang percaya katakan. Lihat Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam kasih karunia. Doanya gak makin kurang. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu, bayangin. Oh kasih karunia terus kita gak perlu doa, enggak. Makin kerja keras, makin doanya bertambah. Di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Bahkan untuk orang kudus. Bersyafaat, bukan hanya untuk doa sendiri. Jadi dalam kasih karunia, kita makin menyala, makin bergairah, mencintai Tuhan dan sesama yang sepakat mengerti. Katakan, menginjil. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Lihat saudara. Oh kasih karunia terus kita gak nginjil. Tidak, makin hebat. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bayangin Bapak. Jadi kalau orang bilang, aku kasih karunia, lihat hidupnya kayak apa. Makin membara gak untuk memberitakan Injil? Makin menyala gak untuk membuat orang lain dengar Yesus? Kalau enggak, jangan-jangan bukan kasih karunia. Ya, memberi. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ada orang yang menurut saya gak mampu. Tapi dia memberi lebih dari yang dia mampu. Nah cinta itu, kasih karunia itu mengalahkan segalanya. Yang mengerti katakan, ada orang yang kaya, yang duitnya banyak.
Tapi kasihnya sedikit. Bukan masalah nominal. Saudara pernah baca Alkitab berkata, janda ini memberi 2 peser tapi lebih banyak dari yang lain. Pernah baca enggak? Jadi bukan nominalnya. Tapi buat saya langsung nangkep. Makanya saudara, nanti satu kali saya khotbah. Mengapa pada waktu Tuhan Yesus orang memberi persembahan, dia ada di situ. Ternyata uang itu salah satu tentang pertumbuhan rohani. Makanya saudara, ini gak mudah. Makanya kasih karunia demi kasih karunia di sini. Hidup itu gak mudah. Maka kalau kita terus pegang kenyataan, saya baru tahu kenapa dikatakan orang kikir tidak masuk dalam kerajaan surga. Ayatnya ada saudara. Kita harus belajar bertumbuh dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar. Yang sepakat katakan. Jadi bukan makin kita bertambah tahun ikut Tuhan, makin lemah. Kasih karunia-Nya makin besar. Ngomong, bertambah tahun di dalam Yesus, kasih karunia-Nya makin besar dalam hidupku dan keluargaku. Yang percaya katakan, ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerendahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Lihat saudara, bagus banget nih. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Lihat saudara, kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah di dalam berbagai kebajikan. Kebajikan itu apa saudara? Kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Yang percaya, katakan kerja. Kasih karunia juga kerja. Aku gak mau kerja, nganggur. Pelayanan gak mau, kerja gak mau, gak bisa Bapak Ibu. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Luar biasa saudara. Jadi Paulus hamba Tuhan, tapi dia juga businessman. Makanya saudara, cara hidup, lihat hidup kita tuh bukan di gereja. Waktu tiap harinya tuh. Engkau rendah hati apa tidak, itu pada waktu tiap hari. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Ini khotbah kayak gini tuh gak enak buat saya. Tapi kalau enggak kita gak bakal sadar. Bertahun-tahun kita memperingati Paskah, kita gak berubah. Nangkep Bapak Ibu? Kalau ke Israel, saya punya prinsip sama Bu Linda semua. Saya ngomong loh, kita harus berkati Israel. Tapi saya gak mau kasih uang sembarangan. Saya memberkati Israel dengan tepat. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya, tidak mau bekerja. Mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kita harus ora et labora. Ngomong, kita dengan kasih karunia ora et labora. Ngerti ora et labora artinya apa saudara? Bukan ora. Kita harus kerja tapi juga doa. Yang sepakat katakan, hidup damai dalam kekudusan. Ibrani 12, saudara lihat. Ada kata apa? Pertama kalimatnya, berusahalah. Jadi hidup dalam kasih karunia tetap harus 1%. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sudah lihat bagaimana saya diajar mengampuni orang lain. Saya cerita enggak malu tentang kekudusan. Saya bukan orang yang baik Bapak Ibu.
Saya bukan orang yang kudus karena diri saya. Tapi Tuhan melihat hati saya. Begitu bertobat, saya rindu hidup kudus. Saya pernah cerita Bapak Ibu. Zaman itu saya naik motor, saudara. Saya janjian sama perempuan yang gak benar, saudara. Janjian loh. Saya udah pernah cerita. Saya naik motor, saya bilang, Tuhan aku gak kuat, tolongi aku. Aku sudah janji, aku mesti pergi. Tolongi aku. Sudah tahu mana ada. Dari saya di Salemba Raya 1, mau menuju ke Pasar Senen sana. Motor tuh dua-dua bannya bisa kempes semua. Orang rata-rata kalau naik motor kena lobang, kena apa namanya itu? Paku. Biasanya 1 ban atau 2 ban. Umumnya 1, saya 2 ban, saudara. Saya gotong saja, dorong tuh berat karena gak ada angin. Mencari untuk tempat untuk tempel ban. Hilang nafsu saya, saudara. Saya bilang, Tuhan kau hebat. Ada usaha di hidup saya. Saya bilang, Tuhan aku tahu ini gak boleh. Ini menyakitkan saya. Tolongi aku Tuhan. Saya teriak, tolongi. Di satu sisi saya janji bertemu. Saya gak mampu, tolongi. Itu ilahi, saudara. Kalau ban 1 bocor, saya bisa jalan. Ini 2 bocor, saya kemeriket tak karuan, saudara. Jakarta panas sekali. Tuhan sanggup melakukan apa yang kita tidak sanggup lakukan. Yang percaya katakan. Jadi jangan pikir Petrus jadi hebat. Saya gak ada punya kemampuan, saudara. Orangnya marah, putus, ya sudah putus. Saya hidup sudah kayak saya suami istri, saudara. Tapi Tuhan punya cara. Yang percaya katakan, saya bersyukurlah kasih karunia Tuhan yang menolong hidup saya. Kasih karunia juga yang menolong hidup saudara. Yang percaya katakan, bukan karena kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut, yang ngomong cuma 3 orang. Kamu diganti saya ya, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut, bukan hebatnya Petrus tadi. Bukan hebatnya saudara, tapi kasih karunia Allah yang hebat dalam hidup kita. Amin. Kerinduan kita yang besar dihargai oleh Tuhan. Menjadi yang 1%, maka Tuhan bekerja yang 99%. Yang percaya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Aku menerima kasih karunia demi kasih karunia. Aku percaya, aku dan keluargaku makin dicintai Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Aku percaya, aku dan keluargaku punya masa depan yang indah, penuh harapan, penuh keajaiban, penuh kemuliaan. Di dalam nama Yesus, rohaniku makin baik, jiwaku makin sehat, keluargaku jadi harmonis, tubuhku disembuhkan, ekonomiku diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita angkat minyak ini, katakan Tuhan Yesus, aku percaya minyak urapan menghancurkan semua kuk musuh di pundakku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuasai pikiran kami, urapi pikiran kami, jaga hati kami Tuhan,
dengan segala kewaspadaan daripadamu. Dan sucikan mulut kami, supaya kami memperkatakan mulai hari ini, memperkatakan yang positif, memperkatakan yang sesuai firman, tidak memperkatakan kenyataan. Saudara merubah, jangan katakan anakku sakit, anakku susah, suamiku tidak benar. Ucapkan yang sebaliknya, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kasih karunia bekerja pada waktu kita memperkatakan. Coba bilang, Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya Tuhan sudah bawa masuk golden era. Aku terus memperkatakan firman Tuhan. Buka hatimu, sudah angkat kedua tanganmu. Berkat kasih karunia, berkat kebangkitan, berkat golden era melimpah di rohmu, di jiwamu, di keluargamu, di kesehatan tubuhmu, di ekonomimu, supaya kau jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terimalah berkat ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan, 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 amin.